Halo, selamat datang kembali di Saiz Manga. Mari kita melanjutkan chapter sebelumnya yang dimana Genji telah dijebak oleh Izaki. Tanpa berlama-lama di awal, kita langsung masuk saja ke alurnya. Chapter 23 belum berakhir. Di taman sekolah terlihat kini Genji sudah dikepung oleh Izaki dan beberapa bawahannya. Di sana, Genji tidak gentar sedikit pun, meskipun dirinya kalah jumlah. Lalu, tanpa aba-aba, mereka pun mulai berlari, menerjang ke arah Genji. Tak tinggal diam, dia pun mulai menerjang ke arah mereka, tanpa mempedulikan jumlah yang banyak sedikit pun. Dengan agresif, Genji pun menanduk salah satu dari mereka. Tak sampai di situ, dia pun langsung meninju orang yang lainnya. Selagi Genji bertarung, terlihat Izaki sedang duduk santai, memperhatikannya dari samping. Dan meskipun di tengah pertarungan, Genji sempat bergumam. Saat Makise bilang, mereka butuh bantuan Izaki, dirinya langsung berekspektasi tinggi kepada sang medok tersebut. Dengan tekad yang kuat dan memiliki pengalaman bertarung, semangatnya tidak luntur meskipun lawannya terus berdatangan. Karena lawannya yang cukup banyak, Genji pun tidak diberi napas sedikit pun. Lalu satu hantaman keras tepat mengenainya. Hal itu sudah cukup untuk menumbangkannya dan menghempaskannya ke tanah. Di saat itu pula dia kembali bergumam. Melihat cara Izaki yang seperti itu, yang menghalalkan segala cara dan bermain curang, menurutnya itu sangat membosankan. Setelah melihat Genji tumbang, Izaki pun berdiri dan menyuruh mereka untuk tidak melanjutkannya. Dia pun memberitahu kepada Genji saat sebelumnya Makise menemuinya, dia sampai memohon-mohon dan rela melakukan apapun demi bisa mengajak Izaki bergabung dengannya. Kemudian sang medok itu menyimpulkan, jika kekuatan Genji hanya sebatas itu, maka dirinya tidak akan mampu mengalahkan Serizawa dan para pasukannya. Beberapa orang dari mereka pun berkata bahwa orang yang dianggap Makise kuat itu ternyata lemah seperti ini. Mendengar nama temannya diolok-olok, Genji pun mencoba bangkit di saat semua orang menertawakannya. Dia pun bertanya mengapa mereka menertawainya, padahal dia merasa ini belum selesai. Sambil mengusap darah yang ada di hidungnya, dia kembali bertanya apakah benar Makise rela memohon kepada bajingan sepertinya yang hanya bisa bermain kotor seperti itu. Melihat Genji yang kembali berdiri, seketika terdiam dan terkejut. Begitupun dengan Izaki, dia bertanya apakah Genji masih mempunyai tekad dan ingin melanjutkannya. Kemudian Genji kembali bangkit sambil mengikat rambut mohaknya itu. Dia berkata untuk tidak menertawakannya karena dirinya tidak suka dipandang rendah seperti itu. Chapter 24, Aku Tidak Bisa Kalah. Setelah sebelumnya mampu ditumbangkan, kini Genji kembali mampu berdiri. Sambil mengikat kembali rambutnya, dia pun berkata bahwa dirinya tidak mungkin kalah dan dipecundangi oleh orang-orang seperti mereka. Pertarungan pun kembali dimulai dengan Genji yang kembali menerjang sambil berteriak. Tidak mau kalah, mereka pun kembali bersemangat dan berniat mengeroyok kembali Genji. Genji kembali membrutal dengan memberikan satu tendangan melompat. Saat Genji bertarung habis-habisan, Izaki memperhatikannya sambil bergumam, seharusnya jika menghadapi lawannya sebanyak ini, tindakan yang paling efektif adalah mundur dan membuat kembali strategi yang baru, lalu kembali pergi menghadapi mereka. Karena memang kalah dari segi jumlah, Genji kembali terdesak. Namun, meski begitu,
Genji tetap memilih melawan sambil bergumam dalam hati bahwa dalam pertarungan mencapai puncak, dia tidak selalu bisa memilih pertarungan yang hanya bisa dia menangkan saja. Dia pun harus siap dengan hal semacam ini. Maka dari itu, dia lebih memilih melawan daripada harus bertekuk lutut di hadapan saingannya itu. Terlebih, dia tidak ingin ditertawakan oleh semua orang dan mengecewakan teman-teman yang sudah mendukungnya. Namun lagi-lagi, karena kalah jumlah, Genji harus kembali menerima serangan demi serangan. Namun, karena tekadnya yang kuat, Genji mampu bertahan dan tidak roboh meskipun terus-menerus dihujani pukulan dan tendangan oleh lawannya. Malahan, dia kembali menerjang dan bersiap memberi serangan balik. Terlihat satu uppercut keras tepat mengenai salah satu rahang lawannya. Namun sayangnya, dia kembali menerima tendangan setelah melancarkan serangan tersebut. Izaki pun di sana masih tetap memperhatikan para bawahannya yang sedang menghajar Genji. Mau berapa kali pun Genji dijatuhkan, dia terus-menerus kembali bangkit dan melawan. Karena tekadnya yang kuat, dia mampu menumbangkan beberapa bawahan Izaki yang kini hanya tersisa beberapa orang saja. Lalu Genji kembali melancarkan serangan dengan pukulan straight kanannya yang tepat mengenai tulang rusuk lawannya. Melihat hal ini, kini sang Mad Dog mulai mewaspadai Genji. Sama seperti sebelumnya, setelah menyerang, Genji kembali menerima sebuah tendangan yang membuatnya kembali terjatuh. Meskipun begitu, kini Izaki semakin terkejut karena melihat Genji yang kembali berdiri. Izaki pun kembali bergumam bahwa benar adanya apa yang dikatakan oleh Makise. Jumlah kekuatan Genji tidak bisa dianggap enteng. Terlihat dia masih mampu berdiri dan mempunyai tekad untuk melawan. Satu tendangan keras Genji lancarkan ke arah perut lawannya. Hal itu kini jelas terlihat di raut wajahnya yang membuat sang Mad Dog itu berkeringat dingin dan bertanya-tanya apakah sejak awal Genji memang berniat melawan mereka semua sendirian. Lalu satu hantaman keras kini mampu melayangkan satu orang terakhir. Dan itu berarti kini yang tersisa hanya Izaki saja sendiri, yang kini terdiam seakan tidak percaya apa yang sedang dia lihat di hadapannya itu. Setelah menumbangkan orang terakhir, kini fokus Genji beralih kepada Izaki. Dia pun dengan lantang bertanya apakah hanya itu omong kosong sang Mad Dog tersebut. Lalu meskipun dengan sempoyongan, dia pun berjalan mendekat ke arah sang Mad Dog tersebut. Setelah itu, dia memegang bahu Izaki yang masih terkejut dengan kekuatan Genji. Dan dengan sisa-sisa tenaganya, Genji melancarkan serangan terakhir ke arah perut Izaki. Tepat sesaat sebelum Genji jatuh, dia berkata bahwa dirinya tidak akan memaafkan siapapun yang telah berani mengolok-olok Makise. Lalu kesadarannya pun hilang dan dia pun jatuh terkapar. Setelah melihat kejadian itu, kini Izaki tertegun dan hanya terdiam dan berkata bahwa sekarang tidak ada seorang pun yang sedang tertawa dan mengolok-oloknya lagi. Chapter pun berakhir di sini. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Ikuti terus perjalanan Genji hanya di Saiz Manga. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.